Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel saya tentunya yaitu Kintil 23. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali mengklik video saya di channel saya tentunya. Perkenalkan, nama saya Muslihin. Saya salah satu mahasiswa dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Nah, untuk pertemuan kali saya akan mengulas beberapa materi, salah satu materi mengenai uh, neuromuscular response to strength training. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, kita harus ketahui neuromuscular response terhadap latihan kekuatan. Untuk meningkatkan kinerja kekuatan, seseorang harus memahami ilmu dan di balik kekuatan latihan dan mempelajari bagaimana anatomi dan fisiologi diterapkan pada gerakan manusia. Pelatih dan atlet yang memahami kontraksi otot dan teori filamen geser mengetahui mengapa kecepatan berkontraksi berhubungan dengan beban dan mengapa lebih banyak gaya yang diberikan pada awal konstruksi dan daripada di akhir. Memahami adaptasi otot dan ketergantungan pada beban dan metode latihan membuatnya lebih mudah untuk memahami mengapa sih jenis beban, latihan, atau metode latihan tertentu lebih disukai untuk beberapa olahraga dan bukan untuk yang lain. Keberhasilan dalam latihan kekuatan tergantung pada mengetahui jenis kekuatan dan bagaimana mengembangkannya serta jenis kontraksi dan mana yang terbaik untuk olahraga tertentu. Nah, kita harus mengetahui struktur tubuh kita, kerangka-kerangka yang ada dalam tubuh kita. Manusia dibangun atau tersusun di sekitar menyusun sebagai kerangka tentunya. Persimpangan dua atau lebih tulang membentuk sendi yang disebutkan oleh pita atau disambungkan oleh pita jaringan ikat yang kuat yang disebut ligamen. Bingkai kerangka ini tertutup dengan kurang lebih 656 otot yang memperhitungkan approximately 40% dari total tubuh tinggi. Kedua ujung otot yang melekat pada tulang dengan padat konektor jaringan disebut tendon. Tendon langsung ketegangan di otot dengan tulang semakin besar. Nah, setelah kita mengetahui struktur tubuh kita, apa yang ada di dalamnya, kerangka-kerangka, sebagian kecil, sebagian dasarnya atau intinya, kita harus mengetahui bagaimana sih struktur otot yang di tubuh kita itu apa saja. Nah, kita harus ketahui apa sih otot itu terlebih dahulu ya. Otot adalah struktur kompleks yang memungkinkan terjadinya gerakan. Otot terdiri dari sarkomores yang mengandung susunan tertentu dari protein, kontraktil atau miosin, daktin yang berbuat yang penting dalam otot. Kontraksi jadi sekomoter adalah unit kontraksi serat otot dan terdiri dari miosin dan aktin filamen protein. Serat otot memiliki biomekanik metabolisme fungsi berbeda, khusus beberapa secara fisiologis lebih cocok untuk bekerja di bawah kondisi anaerobik, sedangkan yang lain work lebih baik di bawah kondisi aerobik. Serat yang mengandalkan dan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi itu disebut aerobik. Nah, kita harus ketahui twitch dan lambat twitch serat, slow berkedut, ataupun cepat berkedut. Ini slow berkedut bertipe merah, tipe 1 yang disebut dengan aerobik, di mana dia terjadi lambat, lelah, sel saraf kecil menginnervasis 10 dan juga berkembang panjang terus-menerus dan digunakan untuk daya tahan. Dan juga recorded rendah selama dan yang tinggi intensitas kerja. Dan yang untuk cepat kedul atau putih tipe 2 anaerobik ini cepat lelah, di mana sel saraf besar menginversi 300 hingga 180 serat otot hingga 500 atau lebih serat otot.
mengembangkan pendek, kuat kontraksi ons-nya ya. Digunakan untuk kecepatan dan kekuatan, di mana direkrut hanya selama tinggi intensitas kerjanya. Nah, karakteristik ini dapat dipengaruhi oleh pelatihan. Studi oleh peneliti dari Denmark, Anderson dan Agard 1994, 2008, 2010, 2011 menunjukkan bahwa 9 serat mengembangkan karakteristik serat 2A ketika mengalami volume pelatihan atau pelatihan yang laktat di alam. Artinya, miosin rantai berat dari serat ini akan lebih lambat dan lebih efisien di dealing dengan pekerjaan laktat. Perubahan dapat dibalik dengan mengurangi pelatihan volume atau secara meruncing, di mana serat 2X kembali ke karakter asli mereka sebagai yang tercepat atau dalam kontraksi serat membagi bagian brosur yang dikemukakan oleh Andres dan Agard 2000. Latihan kekuatan juga meningkatkan ukuran serat yang menghasilkan produksi kekuatan yang lebih besar. Rekrutmen dari serat otot mengikuti prinsip ukuran. Juga dikenal di sebuah Hetman ya, 1965, prinsip yang menyatakan bahwa unit bermotor dan serat otot yang direkrut adalah rangka dari kecil hingga terbesar. Dimulai selalu dengan lambat serat otot berkedut. Beban dengan intensitas rendah atau sedang, serat otot berkedut lambat direkrut dan dilatih sebagai pekerja keras. Beban berat digunakan serat berkedut lambat melalui kontraksi tetapi dengan cepat diambil oleh serat berkedut secara cepat. Nah, untuk selanjutnya mekanisme berotot kontraksi atau biasa disebut dengan kontraksi otot. Mekanismenya hasil kontraksi otot dari serangkaian acara yang melibatkan protein filamen dikenal sebagai myosin dan aktin. Filamen myosin mengandung lintas jembatan kecil ekstensi yang mencapai ke arah aktin filamen. Aktivitas kontrak merangsang seluruh serat menciptakan perubahan kimia yang memungkinkan filamen aktin untuk bergabung dengan myosin di lintas jembatan myosin dingin untuk aktin dengan cara energi lintas jembatan secara rilis menyebabkan silang jembatan untuk putar sehingga menarik atau geser myosin filamen atas aktin filamen. Teori Figure-Schleifman dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran tentang bagaimana otot-otot bekerja untuk kekuatan produk. Teori ini melibatkan sejumlah mekanisme yang mendorong kekuatan kontraksi otot yang efektif. Misalnya, pelepasan energi elastis yang tersimpan dan adaptasi refleks yang vital untuk optimalisasi kinerja atletik. Tapi adaptasi ini terjadi hanya ketika benar stimulus diterapkan dalam pelatihan. Misalnya, kemampuan seorang atlet untuk disimpan energi elastisnya untuk melompat lebih tinggi atau mendorong tembakan menempatkan jauh atau dioptimalkan melalui eksplosif gerakan yang digunakan dalam pelatihan pliometrik. Namun, otot komponen seperti ini, komponen elastis seri, termasuk tendon, serat otot, dan lintas jembatan, yang enable untuk secara efektif energi transfer ke gerakan kecuali atlet memperkuat komponen elastis paralel yaitu ligamen dan kolagen. Struktur membangun struktur yang menyediakan stability dan perlindungan dari dalam cedera. Refleks adalah kontraksi otot yang tidak disengaja yang disebabkan oleh rangsangan eksternal. Menurut Latas 1998, dua komponen utama
kontrol refleks adalah spindle otot dan organ otot tendon Golgi. Spindle otot merespon besarnya dan kecepatan otot peregangan yang menurut Brooks, Fahey, dan White 1996. Sedangkan organ tendon Golgi ditemukan di dalam otot sambungan tendon. Di dalam otot sambungan tendon, menurut Latas 1998, merespon ketegangan otot ketika tingkat tinggi puluh atau peregangan berkembang di otot spindle, otot Golgi, tendon organ tanpa sadar mengendurkan otot untuk melindungi dari bahaya dan cedera tentunya. Semua olahraga bergerak mengikuti pola motorik yang dikenal sebagai peregangan mempersingkat siklus yang ditandai oleh 3 main jenis kontraksi yang dimana disebut dengan eksentrik atau pemanjangan, dan isometrik atau statis, dan konsentris pemendekan. Sebagai contoh, seorang pemain bola voli yang dengan cepat berjongkok hanya untuk melompat dan sebuah spike telah menyesuaikan siklus peregangan atau pemendekan yang terjadi pada otot. Hal yang sama berlaku untuk atlet yang menurunkan barbel ke dada dan cepat meledak dengan memperluas lengan. Untuk full yang menggunakan palleolus agonal dari pergerakan siklus memperpendek otot harus mengubah quickly dari perpanjangan untuk berkontraksi short training. Menurut Sammy-Der Price 1992, potensi otot dioptimalkan ketika semua faktor rumit yang mempengaruhi peregangan siklus pemendekan dipanggil ke dalam tindakan. Invermrecons dapat digunakan untuk meningkatkan performa hanya ketika sistem neuromuskular adalah strategi stimulan yang urut atau tepat. Menjelang akhir, periodisasi kekuatan membangun perencanaan fase pada susunan fisiologis olahraga yang dipilih setelah ergogenesis atau sistem energi berkontribusi. Profil olahraga diuraikan, fase pelatihan direncanakan dalam berurutan. Pendekatan terhadap untuk mentransfer neuropositif ke dalam otot, adaptasi untuk partikel tangan pada kinerja manusia. Oleh karena itu, pemahaman pelatih dan atlet mengintegrasikan fisiologis prinsip-prinsip ke dalam pelatihan olahraga secara spesifik. Untuk mengulangi muskulo kerangka tubuh adalah susunan tulang yang melekat satu sama lain oleh ligamen pada persendian. Otot-otot melintasi sendi-sendi ini memberikan kekuatan untuk gerakan tubuh. Otot rangka tidak bagaimanapun berkontraksi secara independen satu sama lain. Sebaliknya, gerakan yang dilakukan di sekitar sendi dihasilkan oleh beberapa otot yang masing-masing memainkan peran yang berbeda. Seperti yang dibahas pada paragraf ini, agonis atau sinergi adalah otot yang bekerja sama untuk melakukan suatu gerakan, selama gerakan antagonis bertentangan dengan agonis. Dalam kebanyakan kasus, terutama pada pedayung, tampil atlet dan berpengalaman, antagonis bersantai memungkinkan gerakan yang lebih mudah karena gerakan atlet secara langsung dipengaruhi oleh interaksi antara otot agonis dan antagonis kelompok. Interaksi yang tidak dapat antara kedua kelompok dapat mengakibatkan gerakan yang bersentak-sentak atau dilakukan dengan kaku, atau bisa saja terjadi kram. Oleh karena itu, kelancaran kontraksi otot dapat ditingkatkan dengan berfokus pada relaksasi antagonis. Nah, neuromuscular respon untuk pelatihan kekuatan ini, alasan kokontraksi, si stimulan aktivitas agonis dan stimulan agonis untuk menstabilkan gabungan. Disarankan hanya selama fase awal rehabilitasi dari cedera. Seorang atlet yang sehat, di sisi lain, especially satu dalam olahraga listrik, sebaiknya tidak melakukan latihan seperti yang
eh, di unstable di permukaan, untuk air leakage, kontraksi. Misalnya salah satu karakteristik yang berbeda dari pelari atlet adalah aktivitas myoelectrical yang sangat rendah dari otot antagonis di setiap fase siklus langkah. Pergerakan utama adalah otot yang terutama bertanggung jawab untuk menghasilkan aksi bersama, merupakan bagian dari gerakan kekuatan yang komprehensif. Untuk keterampilan teknis terutama ya, sebagai contoh, selama fleksi siku atau bicep curl, pergerakan utama adalah otot bicep. Tricep sedangkan bertindak sebagai antagonis dan short menjadi relax untuk memfasilitasi tindakan halus. Selain itu, stabilisator atau fiksator yang biasanya merupakan otot yang lebih kecil berkontraksi secara isometrik untuk menahan tulang, sehingga pergerakan utama memiliki dasar yang kuat untuk menariknya. Otot-otot anggota badan lainnya dapat ikut bermain juga tentunya. Bertindak sebagai stabilizer atau stabil agar imbang, sehingga bergerak utama dapat melakukan gerakan yang lebih sempurna. Misalnya ketika seorang judo menarik lawan ke arah dirinya sambil memegang judoginya, otot-otot di punggung terutama ya, kaki dan perutnya berkontraksi secara isometrik untuk memberikan dasar yang stabil untuk gerakan flexor siku atau bicep. Otot-otot bahu, tulang ekstensor belakang dan adduktor dan depressor scapula, perangkap dan lat. Alhamdulillah. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf sedikit panjang ya mengenai materi, penguasaan materi dari neuromuscular response to strength training. Nanti ada lanjutan lain lagi untuk jenis kekuatan dan pelatihan yang signifikan terhadap mereka secara bertahap atau sesuai atau secara maksimal mengenai hal tersebut. Terima kasih sudah melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf bila apabila terjadi kesalahan. Di sini kita belajar bersama-sama, saling mengoreksi demi kebaikan bersama. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.